Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang berbahagia, wasiat terindah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada kita dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah ketika seorang hamba menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Syukur adalah sebuah nikmat yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakara fakana khairul lahu, wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairul lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin ketika Allah memberinya banyak kelapangan rizki dalam hidupnya, ia bersyukur dan itu pun baik baginya. Dan ketika Allah menguji banyak ujian dalam hidupnya, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Sabar dan syukur adalah sebuah harga mati yang mendekatkan seorang muslim, yang mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah banyak memberikan ia nikmat, maka ia bersyukur kepada Allah, dan ketika Allah mengujinya, maka ia bersabar. Kabikusi kabigam, kadang suka kadang duka, membawa kita pada dua titik sentral, harus bersyukur dan harus bersabar, yang membuat hidup kita terasa lebih nikmat. Pemirsa yang berbahagia, dalam muqaddimah saya membawa surat Ar-Rahman, sebuah pernyataan dan pertanyaan yang menggelitik kita, nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan? Dan inilah yang membuat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur dekat kepada Allah. Surat Luqman ayat ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Diberikan hikmah kepada Luqman, hikmah yang membuat ia dekat kepada Allah. Ternyata wa may yashkur fayashkuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur, sejatinya ia bersyukur kepada dirinya sendiri hingga membuat nikmat Allah datang kepadanya. Dan dengan syukur seseorang semakin dekat kepada Allah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan dengan syukur pula inilah yang membuat Nabi Sulaiman survival dengan nikmatnya, survival dengan kekayaannya, sebab ia selalu berdoa kepada Allah sebagaimana Allah janjikan di dalam Quran surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cuman pertanyaannya yang menjadi big question, pertanyaan besar, dengan cara apakah seseorang hamba bersyukur kepada Allah agar senantiasa hidupnya sukses dunia akhirat? Jawabannya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 153 dan 152, atau 152 dan 153. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, dan jangan pernah mengingkari nikmat Allah. Nah, dengan cara berzikir membuat kita dekat kepada Allah. Salah satu zikir
momentum yang sangat besar, maka seseorang yang senantiasa peka terhadap panggilan Allah. Sebab Allah berkata di dalam Quran surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang baik adalah mukmin yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dipanggil nama Allah, maka ia datang dengan kalimat sami'na wa ata'na, seperti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Mukmin yang taat, ia dipanggil kepada Allah, maka ia akan mendatangi salah satu pilar seorang muslim. Maka Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Syaratnya seorang muslim ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Salah satu di antaranya mukmin yang mendengarkan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni berangkat ke Baitullah untuk haji. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin haji? Siapa yang gak mau haji? Setiap seseorang ingin berangkat ke Baitullah. Kenapa harus ke Baitullah? Pemirsa, jangan lupa, Ka'bah memiliki sebuah magnet yang luar biasa. Di dalam Quran surah Al-Imran 96, Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang Allah bangun, tempat ibadah pertama yang Allah dirikan di muka bumi ini adalah Bakkah. Apa itu Bakkah? Yang biasa dikenal dengan Makkah atau Ka'bah. Ini adalah bangunan pertama yang Allah dirikan. Di sanalah ada banyak keistimewaan yang Allah tanamkan. Salah satu di antaranya Ali Imran 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat makam Ibrahim, sebuah pelajaran besar tentang jamaah haji. Kenapa harus tawaf? Kenapa harus sa'i? Kenapa harus melempar jamarat? Kenapa harus menyembelih kurban? Kenapa harus tahallul? Ada pelajaran-pelajaran yang sangat indah, pelajaran-pelajaran yang menjadikan kita mengerti kenapa kita mesti ke Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah adalah tempat yang berkah. Bagaimana tidak berkah? Batunya saja malaikat yang membawanya dari Allah. Dan pemirsa, dalam sebuah literatur atlas haji dan umroh, satu batu pondasi Ka'bah tidak mampu dipikul oleh 30 orang. Dan itu luar biasa beratnya. Dan Ka'bah dalam sebuah riwayat, walaupun menjadi sebuah perselisihan, dibangun pertama kali oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika itu haji pertama ia laksanakan. Kemudian terjadi air bah hingga runtuh kembali dan dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail hingga sekarang. Pemirsa, 2 benda syurga yang Allah tempelkan di Ka'bah dan berada di Ka'bah adalah Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan dalam sebuah hadis, Hajar Aswad adalah satu-satunya batu syurga yang Allah turunkan. Awalnya warnanya putih, namun karena sering disentuh oleh manusia dan dosa manusia yang sangat banyak hingga berwarna hitam. Dan satu lagi, Hajar Aswad tidaklah seperti sekarang awalnya berupa 8 kepingan batu sebesar biji kurma. Hajar Aswad adalah ponggahan batu yang diameternya 30 cm. Hingga Hajar Aswad dipikul oleh 4 ekor unta bernanah dan berdarah saking beratnya. Namun kenapa hingga sekarang menjadi 8 kepingan batu seperti biji kurma? Hajar Aswad sempat dicuri oleh Abu Thahir Al-Karamit, kaum Karamita, yang mencongkel Hajar Aswad dan dinding Ka'bah dan dibawa selama 22 tahun. Ia membunuh jamaah haji dan ia bersumpah di hadapan Ka'bah, mana burung ababil yang membunuh Abraha? Kenapa ketika saya mencongkel Hajar Aswad ini tidak dibunuh? Kalau begitu sayalah Allah. Hingga ia kafir kepada Allah dan membawa Hajar Aswad selama 22 tahun. Berbagai cara ditempuh agar kaum Karamita mengembalikan Hajar Aswad, dan akhirnya tepat selama 22 tahun kaum Karamita mengembalikan Hajar Aswad, tetapi tidak utuh, menyerupai 8 kepingan batu sebesar biji kurma. Dan cara menciumnya jangan salah, karena ia dibingkai. Maka bukan bingkai hitam, namun batu-batu yang kecil di dalamnya yang dicium. Pemirsa, mencium Hajar Aswad bukanlah keselamatan. Mencium Hajar Aswad bukanlah keberkahan. Karena apa?
Kata Umar bin Khattab, seandainya Rasulullah tidak mencium, maka ia pun tidak akan mencium. Mencium Hajar Aswad sebuah penghormatan, sebuah cinta dan kasih sayang. Seperti orang tua mencium anaknya. Apakah orang tua mencium anaknya, menyembah anaknya? Tidak. Sama. Ketika seseorang mencium Hajar Aswad, bukan berarti menyembah, tapi menghormati satu-satunya benda syurga, satu-satunya batu syurga yang Allah turunkan di Makkah. Pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Hajar Aswad, ada tempat-tempat mustajabah. Seseorang berdoa di sana, di antaranya Hajar Aswad sendiri. Ingat, di sekeliling Ka'bah ada beberapa rukun. Rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Ketika melewati rukun Yamani, seseorang mengusapnya, bukan menciumnya. Dan ketika melewati Hajar Aswad, seseorang menciumnya atau istilam. Kalau tidak mampu menciumnya secara pasti, bisa dengan menggunakan isyarat. Di Ka'bah itulah ada satu doa di mana kita dikabulkan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang bernama Multazam. Subhanallah. Dan di depannya ada Maqam Ibrahim. Bukan makam, tapi maqam, tempat di mana Ibrahim membangun Ka'bah hingga setinggi sekarang. Dan Maqam Ibrahim dulunya tembikar yang diinjak oleh Nabiullah Ibrahim itu masih banyak utuh jari-jarinya, bekas jari-jarinya. Namun sekarang hilang. Kenapa? Sering disentuh. Itulah yang membuat Maqam Ibrahim akhirnya disangkar seperti burung agar telapak kakinya tetap utuh dan jejaknya tidak hilang. Pemirsa, seseorang yang berdoa di Maqam Ibrahim pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di situ ada Hijr. Orang sering kaprah mengatakan Hijr Ismail. Padahal Hijr itu tidak ada hubungannya dengan Ismail ataupun Hajar. Hijr itu adalah bagian dinding Ka'bah. Dulu kaum Quraisy harusnya membangun Ka'bah itu sampai ke Hijr. Namun karena dana yang tidak memenuhi, akhirnya batasan itu ditandai dengan Hijr. Kalau ternyata di dalam Hijr itu bagian dari Ka'bah. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku sholat di dalam Ka'bah." Maka Rasulullah berkata, "Sholatlah di dalam Hijr." Karena ketika engkau sholat di dalam Hijr, berarti sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr yang melungkung itu bagian daripada bangunan Ka'bah. Lalu kenapa orang banyak menyebut Hijr Ismail? Karena menurut riwayat, makam Ismail berada di bawah Baitul Atiq sama seperti Hajar. Namun itu masih perkiraan. Belum ada penentuan hadis yang menentukan kalau itu Ismail dimakamkan di situ. Hingga orang kaprahnya menyebutnya Hijr Ismail. Harusnya cukup mengatakan Hijr, bagian bangunan dari Ka'bah. Kemudian di Makkah juga ada Bukit Safa dan Marwah. Sebuah pelajaran tentang wanita yang sabar, wanita yang hebat yang bernama Hajar, agar senantiasa menjaga keluarganya dengan sekuat tenaga. Jemaah haji pun akan melakukan sebuah sa'i. Pemirsa yang berbahagia, berangkat ke Mekah adalah sebuah ritual yang indah yang mengajak kita kepada tujuan. Apa itu? Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah engkau, sebab sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah haji jangan sembarang melaksanakan haji atau umrah, sebab Allah memberikan statement kepada kita, khudu anni manasikakum, ambillah manasik yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam sebuah hadis yang sangat populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka akan tertolak. Syarat dari ibadah ada dua. Yang penting yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada engkau wahai hamba Allah kecuali beribadah dengan memurnikan ketaatan. Kau kerjakan hanya karena Allah. Yang kedua, ittiba Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya ibadah sebagaimana Allah perintahkan dalam surat An-Nisa 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka ia taat kepada Allah. Pemirsa, saya mengharapkan Anda berangkat umrah dan haji bukan just to be the followers, ngikut, tetapi betul-betul mandiri, mengerti apa yang bisa kerjakan hingga kita pulang dari Mekah menjadi haji yang mabrur dan umrah yang mabrur. Ingat, rukun umrah ada 4. Ikhram, tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan rukun haji pada tanggal 8 Tarwiyah kita berikhram untuk melaksanakan haji. Pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah kita berangkat menuju Mina untuk wukuf mulai dari duhur sampai terbenamnya matahari. 10 malam maka kita berangkatkan Musdalifah untuk mabit, karena pagi harinya kita akan mengambil 7 butir untuk melempar Jamrah Aqabah.
Kemudian yang kedua, menyembelih hewan atau hadyu. Yang ketiga adalah memendekkan rambut. Yang keempat, melaksanakan tawaf ifadah, kembali kepada Mekah, tawaf wajib haji. Yang kelima adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Dan jangan lupa 10 malam berangkat lagi ke Mina untuk melempar pada besok harinya, tanggal 11, 12, 13, hari-hari tasyrik, untuk melempar jamarat mulai dari Ula, Wusta, Aqabah, dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu kembali kita pamitan ke Mekah dan pulang ke tanah air, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Inti dari perjalanan haji adalah berkorban kepada Allah. Dengan apa? Dengan cinta. Kalau ternyata tidak ada cinta yang wajib kita utamakan kecuali cinta Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjadi pembelamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah pun akan menolong engkau. Perjalanan haji adalah sebuah pengorbanan besar, baik jiwa, harta, dan raga, agar kita kembali kepada Allah dengan fitrah kemanusiaan, mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Surat An-Nisa 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa Ibrahim wattaba'a millata Ibrahim wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sebab apa? Ibrahim adalah millah yang wajib kita ikuti, dan khalil, dia adalah kesayangan Allah hingga dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan haji mengajak kita berkorban kepada Allah dengan segala sesuatu yang kita punya, termasuk adalah mengorbankan barang kecintaan kita untuk Allah, di mana sejarah ketika Ibrahim diuji oleh Allah menginginkan seorang anak hadirkan anak yang saleh dan taat bernama Ismail, kemudian diperintahkan untuk disembelih, dan Ibrahim pun mengikutinya walaupun akhirnya digoda oleh iblis, kemudian dilempar dengan 7 kerikil. Inilah makna dari jamarat. Bukan Ibrahim saja, Hajar pun istrinya digoda oleh iblis hingga Hajar pun melempar dengan 7 kerikil. Inilah yang disebut melempar jamarat. Dan bukan cuma Hajar, Ismail pun ternyata digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah dalam proses penyembelihan. Akhirnya Ismail pun melempar 7 kerikil yang disebut dengan proses jamarat. Artinya apa? Sampai di sini pengorbanan Ibrahim lebih mencintai Allah daripada dunia dan seisinya, hingga Allah pun menyelesaikan ujiannya dengan mengganti sesembelihannya dengan seekor kibas atau kambing, yang menjadikan ia akhirnya menang dan bertakbir dalam proses Idul Adha, Idul Kurban, atau pengorbanan yang besar yang kita peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah haji mengajak seseorang kepada tauhid sebagaimana talbiyah yang kita baca. Hikmah haji mengajak kita kepada kesalahan pribadi. Hikmah haji mengajak kita dan keluarga kita agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Allahumma hajjaka hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Semoga pengorbanan kita adalah tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Riza Muhammad, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.